Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta. Oke, di video kali ini mungkin saya akan coba nih ya. Di sini saya sudah pegang Redmi Note 10 Pro ya. Ini yang varian 8GB internal 128GB teman-teman. Oke, sekarang di sini saya akan coba lihat terlebih dahulu di device info ya. Nah, di device info di sini kita akan lihat di sini ya. Untuk SoC menggunakan Snapdragon 732G ya, seperti itu teman-teman. Kita bisa lihat di sini. Kemudian di sini untuk GPU-nya di sini menggunakan 618. Dan di sini spesifikasi dari SoC-nya sama persis dengan Poco X3 NFC. Oke, sekarang kita lihat di sini yang menjadi unggulan dari Redmi Note 10 Pro itu adalah di bagian kamera ya. Nah, untuk sensor kamera di sini menggunakan sensor Samsung SKHM2 ya, 108 megapiksel, dan untuk kamera depan di sini menggunakan Sony IMX471 16 megapiksel, dan ini udah keren banget teman-teman ya. Nah, dan selanjutnya di sini untuk kamera ultrawide di sini menggunakan 8 megapiksel Sony IMX355. Oke, kemudian kita ke bawah di sini Galaxy Core ya, 2 megapiksel, dan di sini OmniVision untuk lensa makronya sebesar 5 megapiksel. Oke, kita lihat di sini di paling bawah itu sudah menggunakan kamera to API ya teman-teman, dan di sini sudah full 3, artinya sudah bisa dipasang Google kamera. Keren ya, mantap ya. Oke, kemudian di sini untuk baterai ya 5020 mAh. Sekarang kita lihat di sini untuk spesifikasi atau berapa skor dari GPU benchmarknya ya teman-teman. Oke, kita lihat di sini. Nah, ini dia. Oke, di sini hasilnya itu 1.048.800. Jadi ini untuk gaming sudah enak banget tentunya teman-teman ya. Ini jauh lebih besar daripada Poco X3 NFC untuk skor dari GPU mark benchmarknya. Oke, di My Device di sini kita akan coba lihat ya. Di sini menggunakan RAM yang 8GB dan internal 128GB. Seperti itu teman-teman. Di sini GPU memorinya ya sama persis ya, untuk Adreno 618-nya di sini 2GB atau 2GB atau 2048 MB. Oke, gitu ya dari spesifikasi untuk keseluruhan dari GPU mark benchmarknya. Ini keren ya. Untuk Redmi Note 10 Pro. Oke, di sini saya akan coba tes ya. Di sini saya nggak coba tes game PUBG. Tentunya PUBG sudah banyak yang tes dan berjalan dengan baik. Kemudian juga ada Mobile Legend. Tentu Mobile Legend di sini sudah sangat enak sekali. Tapi di sini saya akan coba tes Dolphin Emulator. Nah, ini dia, atau Wii Emulator. Di sini saya akan coba jalankan Resident Evil 4 Wii Edition. Oke, sekarang kita langsung aja coba tes. Kita akan masuk di sini. Oke, nah ini dia. Kita akan coba lihat. Oke, kita coba lihat ya, sini ya. Nah, ini dia. Oke, Resident Evil 4. Coba volumenya full kan. Oke, sebentar. Ya, oke, ini dia teman-teman ya, bisa berjalan dengan baik. Oke, nah ini dia teman-teman, Resident Evil 4 sudah bisa berjalan dengan baik. Kita coba di sini ya. Resident Evil 4. Oke, ini dia untuk speakernya, tentunya sudah stereo ya, sudah bagus banget. Kita kecilkan. Oke, kita langsung saya coba masuk. Oke, ini dia teman-teman, kelihatan nggak? Kita coba naikkan ya untuk brightness-nya. Oh, ini sudah maksimal ya teman-teman. Untuk brightness-nya sudah maksimal, dan kita bisa lihat di sini ini berjalan dengan baik ya. Mantap ya. Nembak juga bisa ini. Oke, ini berjalan dengan lancar. Oke, mantap ya, ini berjalan dengan lancar, nggak ada masalah di Redmi Note 10 Pro untuk Resident Evil 4. Oke, coba jalan-jalan di sini. Nah, ini dia lancar ya, pokoknya saya sudah coba ini memainkannya.
dan ternyata lancar. Dari kualitas kameranya juga ini pastinya udah keren banget ya. Ini sudah enggak bisa lihat ya, mantap. Apalagi di sini kita coba menggunakan lensa, atau kita coba di sini foto dengan menggunakan makro ya. Ini makronya sebesar 5 megapiksel. Nah, ini super makronya. Ini keren banget. Kita coba lihat ya sini. Foto batu ini. Nah, lihat. Ini keren banget ya. Bisa tampak detail sekali. Seperti itu. Nah, ini dia. Bisa tampak detail sekali. Batu seperti ini, dan lihat bokeh di belakangnya. Itu udah keren banget ya. Ini untuk Redmi Note 10 Pro. Keren ini. Oke, nggak bisa udah nggak bisa kalau soal kamera di sini udah keren banget. Dan di bagian menu kamera di sini teman-teman ya. Oke, di menu lainnya di menu lainnya di sini ini sebetulnya sudah lengkap dan nggak perlu jadi hampir sama persis dengan Poco X3 NFC di bagian menu lainnya. Nah, ini terutama lensa 108 megapikselnya kita akan coba foto ya di sini, dan di sini saya akan coba melihat detailnya. Oke, ini dia. Kita coba lihat. Nah, ini dia, kita coba lihat detailnya. Kita zoom 2 kali. Zoom lagi 2 kali. Wih, lihat nih detailnya ya. Detailnya terkait kamera dari Redmi Note 10 Pro ini udah keren banget teman-teman. Ya, seperti itu ya. Oke, kemudian untuk di menu lainnya di sini ya, vlog. Ya, untuk vlog di sini harus unduh dulu karena di sini belum diunduh ya. Harus diunduh, dan intinya samalah seperti di sama di Poco X3 NFC seperti itu. Untuk cloning juga di sini ada 3. Freeze frame juga ada. Nah, kalau di Poco X3 NFC, freeze frame ini tidak ada. Adanya di Poco X3 Pro. Poco X3 Pro hampir sama dengan Redmi Note 10 Pro ini, teman-teman. Kemudian di sini kita lihat untuk gerak lambat. Nah, gerak lambat kita coba lihat di sini support sampai berapa kali nih. Oke, ini untuk 720p kita bisa di 240, 960. Untuk di 1080p. Ya, ini sama persis seperti di Poco X3 NFC ya. Untuk di bagian gerak lambat kita tidak bisa menggunakan 1080p di 960 fps. Oke, seperti itu untuk kamera ya. Ya, kalau kualitas video sudah banyak lah di YouTube ya teman-teman, hasilnya udah oke banget lah seperti itu ya. Oke, iya teman-teman, itu saja mungkin review singkat dari saya terkait Redmi Note 10 Pro. Mudah-mudahan di sini ada informasi yang belum teman-teman tahu dari Redmi Note 10 Pro ini. Oke, itu saja. Terima kasih sudah menyimak. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini udah keren banget ya, Redmi Note 10 Pro. Wih, mantap. Ini sudah dipasang skin ya, keren. Mantap.